Sungguh bahagia kelihatannya Bapak Ibu di sore hari ini karena sudah sekian lama kita tidak melakukan ibadah patuwen seperti ini. Dan pada sore hari ini di tahun 2024 kita akan melakukan ibadah patuwen lagi. Tentunya di dalam hati Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan berangkat dari rumah ke tempat ini dengan harapan bisa berjumpa dengan Bapak Pendeta Widi Kurnianto bersama keluarga dengan penuh sukacita dan juga bisa berbincang-bincang sesuai dengan tujuan daripada ibadah patuwen itu adalah mengunjungi keluarga saudara-saudara kita. Ibu bapak yang terkasih, meskipun situasi seperti ini kita syukuri saja, dan saya kira ketika kita bersyukur kita akan tetap merasakan sungguh berbahagia meskipun listriknya mati hidup mati hidup. Ibu bapak sekalian, mari kita bersama-sama kita pujikan sebuah lagu. Hari ini kurasa bahagia. Lah iku ana sing leader ya. Ning. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, baik Bapak Ibu, tetap berdiri.
berdiri terlebih dahulu. Dan hari ini di sore yang cerah, ini sudah berhenti hujannya, puji Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah patuan kita. Untuk itu saya memohon untuk setiap ketua-ketua kelompok bisa bergandengan tangan. Ya, kita bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, persekutuan atau koinonia berasal dari kata koinos yang artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun koinonos yang juga paralel dihubungkan dengan koinonia memiliki arti sekutu atau kawan sekerja yang juga memiliki hubungan timbal balik. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita menandai pembukaan ibadah patuan kita pada sore hari ini. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami merasakan penyertaan Tuhan hari demi hari. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menjadikan segala hal baik, termasuk persekutuan yang boleh terjalin, yang terus kuat, tumbuh, dan terjadi di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami bergandengan tangan, kami menyatukan hati, pikiran, serta diri kami. Kami menyiapkan diri kami untuk memasuki ibadah patuan di hari-hari berikutnya. Dan saat ini kami siap untuk memulai ibadah patuan untuk di hari-hari berikutnya. Bapa kiranya menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saat ini saya akan menyerahkan beberapa alkitab dari masing-masing kelompok sebagai simbolisasi bahwa kita siap untuk memulai ibadah patuan kita, kebersamaan kita dengan beribadah, mendasarkan segala persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu, saya juga akan menyerahkan Alkitab ini kepada ketua kelompok sebagai prosesi pembukaan ibadah patuan. Saudara yang terkasih, penyerahan Alkitab ini menandai kesiapan masing-masing kelompok dan keikutsertaan semua warga jemaat di dalam kelompoknya masing-masing untuk membangun persekutuan, salah satunya dengan giat beribadah. Dan dalam peribadahan kita semakin mengenal dan turut menjadi rekan seperjalanan bagi anggota persekutuan lainnya. Saat ini saya mengajak setiap kita bersama-sama, kita akan membaca landasan persekutuan kita dari Efesus pasal 2. Mengingat bacaan kita Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus pasal 2 kita akan membaca secara bersama-sama di ayat yang ke-18 sebagai landasan kita untuk pembukaan ibadah patuan sore hari ini. Efesus pasal 2 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah landasan kita sore hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk, dan kelompok boleh kembali ke tempatnya.
Bapak Ibu sekalian, melalui proses ini ibadah Patuwen secara resmi ibadah Patuwen tahun 2024 secara resmi dibuka, dan Patuwen pertama ini, hari ini adalah Patuwen pertama, akan diterima oleh keluarga Bapak Pendeta Kurnianto. Untuk itu dipersilahkan keluarga Bapak Pendeta Bapak Pendeta Widi Kurnianto sebagai tuan rumah untuk memberikan kesaksian. Pak Pendeta Widi agak grogi ya. Monggo Pak, aturan. Jangan grogi. Barang grogi. Tes 3, 2, 1. Yes. 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, padahal kami itu tadi sudah janjian mau paduan suara keluarga, tapi ini tadi adik sudah tidak sanggup untuk ya. Kalau Pak Desi grogi tapi pegang kertas untuk menghilangkan rasa grogi, saya pun juga membawa kertas. Saya sudah menyiapkan sambutan Bapak Ibu. Tadi disampaikan harus bersaksi. Saya akan menyampaikan kesaksian dengan 3 tahapan. Yang pertama, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih Ibu Bapak sudah bersedia rawuh di tempat tinggal kami selama berada di Kepanjen. Saya menghindari kata rumah Pak Widi. Betul. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, selamat datang di rumah kami kalau begitu. Ya, artinya saya juga sudah menjadi bagian dari situasi dan keluarga di Kepanjen. Terima kasih semuanya sudah rawuh, semua kelompok ada, dan terima kasih untuk Ngajum secara khusus jauh-jauh melewati lembah, gunung, hutan, hujan. Terima kasih. Tiada kesan tanpa kehadiran Mas Murjito. Ya. Awal tahun 2024, Ibu Bapak, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Desi, kita akan mengawali lagi persekutuan kita bersama-sama dengan keluarga, baik lingkup jemaat dan juga dalam lingkup kelompok-kelompok kita di 6 kelompok. Tentu pada tahun ini akan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang akan kita alami dalam ibadah, baik tentang pelayannya dan juga tentang hari pelaksanaannya. Semuanya pasti ada maksud, ada tujuan, dan diharapkan segalanya nanti justru bisa menciptakan gereja kita adalah betul-betul gereja yang merupakan gerakan warga dan sekaligus juga merawat patunggilan Kaknya Wiji. Kami berharap nanti pada tahun 2024 menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Dan ketika kita mengawali dalam ibadah Patuwen, artinya saling berkunjung, monggo kita bisa memaksimalkan perjumpaan yang pertama di hari ini. Kami sudah menyiapkan polo pendem, polo gemantung, jadi di sebelah situ itu, nah itu sudah disiapkan. Jadi ada pohon jeruk berbuah, sukun. Ya. Di depan pun tadi sudah disiapkan yang tergantung itu saudara. Kami berharap bahwa perjumpaan ini tidak salah datang
lalu ibadah selesai kita pulang, tapi berharap bisa bercengkrama, kita bisa jagongan dini-dini sampai besok pagi, tidak apa-apa. Jadi mari kita betul-betul memohon sebagai keluarga bisa jagongan yang nyaman begitu. Dan berikutnya yang kedua, saudara, kami juga sebagai keluarga mohon maaf jika hari ini kami belum bisa menyiapkan yang baik. Situasi mungkin cuaca tadi di luar kendali saya, pemadaman listrik mungkin juga di luar kendali saya, tetapi mungkin tempat duduk, posisi dan sebagainya bila belum nyaman, kami sekeluarga juga mohon maaf. Terima kasih untuk semua tim yang sudah membantu dan mempersiapkan mulai kemarin sampai hari ini. Tim dekorasi, tim terop, tim konsumsi dan sebagainya sudah sangat luar biasa. Dan kami juga mohon maaf sebagai keluarga ini kami tidak bisa full tim karena anak kami yang pertama Nindya dan yang kedua Gigi ada di Batu sedang PKL mulai Januari kemarin. Jadi belum bisa bergabung itu Bapak. Dan nanti ini ada keluarga kami dari Jombang dan juga dari Blitar. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Bapak semua yang sudah hadir, yang sudah menjadi bagian dari keluarga kami di Dewi Jemaat Kepanggen. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih untuk KPT dan Bu Fikar yang menata momentum ibadah pembukaan keluarga pada saat ini. Secara khusus kami juga menyampaikan syukur bahwa pada minggu-minggu ini saya dan keluarga sudah 1 tahun bersama-sama dengan Ibu Bapak di GKJ Jemaat Kepanggen. Matur nuwun supportnya, matur nuwun dukungannya, dan kiranya kita dalam ulang tahun 1 tahun di GKJ Jemaat Kepanggen. Matur nuwun untuk setiap support dan dukungannya, dan kami mohon pada waktu-waktu berikutnya doa dan dukungan dari Ibu Bapak itulah yang kami minta sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan gereja kang sae wonten ing ngarsanipun Gusti. Ini harapan kami dan mohon maaf jika apa yang kami sajikan nanti berkaitan dengan Kampung Tengah. Kalaupun nikmat itu pasti bukan saya yang masak, tapi kalaupun belum nikmat sepertinya itu bagian dari saya yang tidak pintar memasak. Oke, matur nuwun, selamat ngabekti, selamat menjaga dan merawat hidup kita sebagai satu keluarga. Gusti mugi tansah berkahi kita semua. Matur nuwun, selamat sore. Demikian tadi kesaksian dari keluarga di tempat ini. Itulah ungkapan perasaan sebagai ungkapan bahwa sudah 1 tahun, kalau tadi dikatakan sebagai ulang tahun yang pertama di Gereja Kristen Jawitan. Mungkin berikutnya adalah tahun kedua kita akan begini dengan situasi yang lain lagi. Bapak Ibu, mari kembali kita pujikan sebuah lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan memanggil 4 orang di antara Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kesaksian. Yang pertama adalah Ibu Sugiyati, monggo katuran ke depan dulu. Iya. Berikutnya ada petunjuknya, monggo. Iya. Sugiyati ya. Iya.
Kemudian yang kedua kami panggil Ibu Dede Sukani, kan sudah cecet. Monggo. Berikutnya kami panggil Bapak Daud Manuel Subelan. Yang keempat adalah Bapak Bambang Sukoco. Ini kan sudah grupnya sudah gandeng-gandeng. Monggo menyanyi lagi satu lagi. Iya. Kita pujikan lagi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kami mohon Pak Bambang dengan Pak Daud ini berhadapan. Kemudian Bu Pani dan Bu Ade berhadapan. Kemudian penjenengan pandang pasangan penjenengan masing-masing. Ya. Kemudian nanti saya minta penjenengan supaya mengungkapkan lewat kata-kata apa kelebihan dari orang yang ada di depan penjenengan. Apa kelebihannya? Mungkin bisa fisiknya, mungkin bisa apa yang dilakukan sehari-hari, mungkin bisa bermacam-macam. Supaya mengungkapkan apa kelebihan daripada orang yang berada di depan penjenengan. Saya mulai dengan Pak Bambang, yang sudah siap. Terima kasih. Saya akan mengungkapkan apa yang Pak Daud katakan saya. Ini spontan dari Pak ya? Iya. Pak Daud itu orang yang luar biasa perjuangan hidupnya. Dia mulai dari NTT sampai ke Malang dan lain sebagainya, lewat liku-liku kehidupan yang dilewati ini pernah cerita kepada saya itu ya luar biasa lah. Suka duka yang dia lakukan ini benar-benar banyak tantangannya, banyak dukanya, senangnya juga. Dia punya keahlian barang iso ini apa yang perlu apa bilang ke Pak Daud bisa sih, dia bilang bisa siap, tapi kenyataannya ya nggak tahu. Tapi dia tuh orang PD-nya sak panjeni kalah PD-nya. Jadi orang yang paling PD ya Pak Daud. Kita jarang. Berikutnya Pak Daud mau disampaikan penjenengan rasakan kelebihan daripada orang yang berada di depan. Terima kasih. Selama di dalam 18 tahun saya berkecimpung di GKJW Kepanjen ini, saya menjadi majelis gereja selama 3 periode. Saya kenal Pak Bambang ini udah mulai dari sejak itu juga. Sejak aku menjadi majelis di GKJW Kepanjen ini 3 periode. Nah, Pak Bambang ini dengan saya juga bergerak di bidang KPPL. Dengan saya, jadi Pak Bambang ini punya kelebihan adalah dia orangnya dialah orang yang suka menerima apa pendapat yang kita berikan. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan, itu semua saya maklumi dan kita semua memaklumi bahwa manusia punya kekurangan. Dan Pak Bambang ini memang kalau mau dilihat secara GKJW, Pak Bambang sangat luar biasa. Walaupun ada orang yang suka dan tidak suka, lumrah.
Jadi saya itu mengagumi beliau karena kami dua pernah di komisi KPPL, sehingga saya tahu bahwa beliau menerima apa yang menjadi masukan dari kita, beliau terima dan memberikan jalan keluar. Itulah kelebihan beliau. Makanya saya ucapkan terima kasih, walaupun selama ini kita tidak ketemu terus, tapi secara sekasat mata saya bisa mengagumi Pak Bambang adalah punya kelebihan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud yang sudah memberikan kesaksiannya tentang orang yang berada di depannya. Berikutnya saya minta untuk Bu Wirik. Bu Sugima itu orangnya cantik, lembut, enak diajak kerjasama karena kami juga sepelayanan di dalam Adi Yusuf. Enak diajak kerjasama, orangnya pintar. Oleh karena itu saya sangat bangga bersahabat dengan beliau. Karena aku pakai lahir batin, ini tempat. Iya, apa itu? Sungguh memang enak diajak kerjasama. Jadi kadang itu saya lewat WA atau lewat tatap muka, dan Bu Sugima itu kalau ada pelayanan di gereja yang kita kira-kira saya kesulitan, selain dari teman-teman pengurus lain, saya pasti Bu Sugima itu tidak ketinggalan untuk saya ajak. Terima kasih Bu Sugima atas dukungannya selama saya menjadi dipercaya di gereja menjadi ketua di Yuswo. Saya sangat terbantu. Terima kasih ya Bu ya. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tadi yang grogi Pak Desi dan Pak Widi, sekarang giliran saya. Apalagi dihadapkan untuk menilai sosok dari Ibu Lili Suprapti, Bu Pani, Lili Suprapti. Saya biasa memanggilnya Bu Pani begitu, nggih. Kalau disuruh menilai tenan ruwet dekat. Karena penilaian ini adalah subjektif Bapak Ibu ya. Perlu diketahui kalau misalnya menilai matematika, IPA itu kan jelas. Kalau ini menilai seseorang itu kepada siapapun itu sifatnya subjektif. Tetapi kami ini menilainya dengan sejujur-jujurnya, sampai geretolen grogi. Bu Pani yang selama ini kami kenal ya, dalam usianya yang tidak muda lagi, 75, adalah Bu Pani yang energik ya, yang energik juga tetap cantik karena perawatan terus. Ya, iya memang ini menjadi panutan kami secara pribadi. Orangnya pemberani, ngapunten nggih Bu, pemberani. Tetapi ya sembarang sih tebu ojo. Memang pemberani, berani itu didasari dengan kebenaran. Jadi itu menurut kami. Kemudian tadi sudah ya, secara fisik kami ingin mencontoh seusia Bu Pani nanti, kami juga ingin seperti penjenengan. Saya secara pribadi lincah, tak kenal lelah ya. Jadi itu secara fisik maupun secara keseluruhan Bu Pani adalah
Jadi ini momennya biji kabeh nu piye to ya. Bu Pani adalah orang yang senantiasa tadi yang kami sampaikan, fisiknya luar biasa, tangguh, tahan banting, nggih Bu. Semen 3 roda jadi ini tahan banting. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Untuk yang lain-lain ya itulah, Bu Pani adalah Bu Pani. Bukan, saya juga begitu. Mungkin tidak sama Bu Pani harus sama dengan saya, atau saya harus sama dengan Bu Pani, itu tidak bisa. Semua orang punya karakter masing-masing. Yang jelas secara utuh Bu Pani adalah orang yang baik hati. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya akui Bapak Ibu ya, saya itu orangnya keras. Beda sama Bu Sugima. Kalau Bu Sugima itu orangnya lembut, baik, cantik. Monggo katuran duduk dulu. Apa yang boleh kita serap dari penampilan 4 orang bapak dan ibu-ibu tadi? Ngaten Bapak Ibu. Terkadang kita itu tidak secara serius menilai dan memperhatikan kelebihan yang ada pada diri kita. Justru sampai orang lain yang bisa menemukan kelebihan penjenengan itu adalah ini, dan seterusnya. Terkadang kita juga tidak serius melihat kebaikan dari saudara kita. Sampai kita datang kepada saudara kita dan secara khusus meletakkan perhatian kita kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Patuwen itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengenal lebih dekat saudara-saudara kita. Jadi Patuwen adalah sebuah kesempatan untuk mengenal saudara-saudara kita ini lebih dekat lagi. Menyatakan kasih kita kepada mereka, menyelami keadaan daripada saudara kita, dan saling mendukung satu sama lain. Itulah inti daripada sebuah Patuwen, sehingga ketika penjenengan nanti melakukan Patuwen berikutnya, mohon untuk diingat-ingat. Dan perlu disadari bahwa tidak semua orang itu mesti sama dengan kita. Tidak sama. Memang manusia itu diciptakan antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Dan satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Baik yang berbuat yang tidak menyenangkan kepada penjenengan, mereka itu adalah juga saudara kita. Saudara Bapak Ibu juga. Yang menyenangkan juga saudara-saudara Bapak Ibu juga. Marilah seluruhnya, bagaimanapun orang-orang yang berada di sekitar kita, marilah kita rangkul mereka di dalam peribadatan Patuwen. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk seterusnya kami serahkan kepada pelayan Bapak kepada Ibu Mbak Dian yang pada sore hari ini akan melayani Patuwen di sore hari ini untuk melayangkan firman. Tadinya itu mau dilayani oleh Pak Pendeta, saya tidak boleh, tuan rumah kok mau melayani, jangan. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Ya, baik, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Saya bersyukur tadi Bu Pani, Bu Sugi, Pak Bambang dan juga Pak Daud sudah saling memberikan kesan terhadap sesamanya, terhadap pasangannya, terhadap
orang lain begitu, dan semoga nantinya di patuan-patuan kita berikutnya kita juga bisa menjadi rekan seperjalanan, kita bisa menjadi sahabat, kita bisa menjadi penopang. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memulai ibadah patuan kita saat ini, dan kita melakukan ibadah patuan saat ini dengan satu pengakuan yang demikian. Mari kita mengambil saat teduh. Bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Salam damai sejahtera bagi kita semua dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 23. Kita memuji bait yang pertama dan yang kedua, Ya Allah Bapa. Di segala tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, Maha besar, mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Bait yang kedua. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku berteluh memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Saudara-saudara, kita akan segera masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala kesalahan, dosa kami, kelemahan kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga sore hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang baik yang boleh menyegarkan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan perjalanan dari rumah hingga tempat ini untuk bersama-sama bersekutu. Kami mengucap syukur atas kasih sayang, penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan yang terus melimpah membaharui hidup kami, sehingga kami Tuhan layakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang juga sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami menyiapkan pikiran kami menyiapkan hati kami menyiapkan diri kami untuk kami bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami siap Tuhan bentuk, kami siap menjadi anak Tuhan yang membangun persekutuan yang baik di antara kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 5. Menurut daftar bacaan dari GKJW, kita juga akan membaca dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kita akan membaca Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 secara bersama-sama. Mungkin kita bisa membaca secara bergantian. Ayat yang ganjil akan dibaca oleh kaum bapak dan ayat yang genap akan dibaca oleh kaum ibu. Markus pasal 5 kita akan membaca di ayat yang pertama hingga yang ke-20. Monggo dimulai Bapak-bapak.
Baru saja Yesus turun dari alam, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mencegahnya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar daripada orang ini." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Lalu bahagia adalah setiap kita yang senantiasa dengan rajin, dengan setia membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin setiap kita di sini menjadi orang tua itu tidak mudah begitu ya. Pernahkah kita merasa mangkel atau jengkel ketika kita dalam tanda kutip nuturi anak? Pernah? Sering. Kenapa biasanya? Dablek, apa lagi Bapak Ibu? Membantah. Sik, nggak ngereken, nggak menggubris. Waduh, kok bebannya kok keluar semua ini. Ya, ya, Bapak Ibu, kira-kira ketika kita memberitahu, ketika kita menasehati, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kemudian tidak digubris, tidak ada hasilnya, kita kemudian akan merasa capek, begitu ya. Kita mungkin akan merasa pegel, jengkel, atau kemudian kita jadi ya sudahlah, diam aja, karena sudah sering
dibilangi, diomongi, tapi kemudian tidak ada perubahan, nggak ngereken kalau tadi katanya. Ya, dan biasanya perasaan-perasaan itu muncul karena kita kecewa, kita capek, kita merasa bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita nasihatkan itu tidak berbuah atau berhasil atau tidak menghasilkan apa-apa. Kita menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang terkadang membuat upaya yang kita lakukan itu tidak berhasil. Nah, tapi saya yakin, sekalipun Bapak Ibu semua pernah capek, pernah merasa jengkel, tapi Bapak Ibu tidak akan berhenti bilang menasehati ke anak-anak tuh. Iya, nggak akan berhenti tuh. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Karena sayang. Iya, karena sayang. Bukan berarti karena kita merasa tidak didengar, kita capek, kita merasa bahwa dituturi bolak-balik kok nggak membuahkan hasil. Itu terus kita berhenti memperhatikan orang tersebut, berhenti peduli terhadap orang tersebut, atau berhenti menyayangi orang tersebut. Pasti kita enggak demikian. Apalagi dengan orang-orang terdekat kita. Kita tetap akan terus memperhatikan, kita akan tetap terus mendoakan, kita tetap akan terus melakukan yang terbaik untuk mereka. Bagaimana pada akhirnya orang yang kita sayang tersebut bisa mengalami perubahan yang lebih baik. Dan saya yakin setiap kita punya perasaan kasih itu untuk sesama kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan hari ini itu bercerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Mungkin kita sudah sering membahas tentang bagaimana sulitnya orang yang kerasukan setan itu, perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang kerasukan setan itu, legion pindah ke babi-babi, dan kemudian banyak narasi-narasi lain tentang cerita ini. Tapi mari hari ini kita sedikit melihat sudut pandang lain. Bagaimana kita memposisikan diri, kita membayangkan kita menjadi masyarakat sekitar. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian mengalami permasalahan yang tidak gampang, kerasukan roh jahat. Mari kita membayangkan bagaimana kondisi masyarakat saat itu, bergejolaknya mereka saat itu, kesulitannya mereka saat itu menghadapi orang-orang yang kemudian mengalami kerasukan roh jahat, yang mungkin membahayakan orang lain, yang mungkin terkadang melukai orang lain, yang mungkin kadang bertingkah tidak seperti pada umumnya, tidak sewajarnya. Tetapi mari kita melihat di ayat yang ketiga dan yang keempat, ternyata ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yang sudah dilakukan oleh orang-orang itu untuk menanggapi kondisi orang-orang yang sedang kerasukan roh jahat. Mari kita melihat ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya membacakan untuk kita. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Mungkin kita membayangkan kalau kita di posisi orang-orang saat itu, sudah banyak sekali upaya yang kita lakukan, sudah banyak sekali usaha, cara yang kita lakukan untuk melindungi sesama kita, mungkin ya, melindungi sesama kita yang mungkin juga bisa mendapatkan bahaya kalau orang-orang yang kerasukan setan ini mendatangi mereka, atau mungkin membuat orang yang kerasukan setan itu, kalau kita membayangkan orang yang kerasukan setan itu, mereka kan tidak dalam kondisi sadar. Mereka bisa melukai diri mereka sendiri. Mereka bisa membahayakan diri mereka sendiri. Dan mari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang banyak masyarakat saat itu. Mereka membelenggu orang-orang yang kerasukan setan. Mereka mengikat mereka kemudian dengan tali, dengan rantai. Kemudian walaupun belenggunya dimusnahkan,
ada banyak hal yang mungkin sudah dilakukan oleh masyarakat, yang mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang itu. Orang-orang di sana tidak tinggal diam dengan kondisi yang dialami oleh orang-orang yang kerasukan setan itu, yang mungkin juga membahayakan orang lainnya. Mereka melakukan sesuatu, mengupayakan banyak hal sebelum pada akhirnya ya kita melihat pertolongan pemulihan itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, mari sore ini kita melihat, membayangkan persekutuan kita yang saat ini terjadi dan hari-hari ke depan yang akan terjadi ini juga memiliki peran yang penting bagi kehidupan sesama kita. Setiap orang yang ada dan yang terhubung di dalam persekutuan memiliki peran yang sama besar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih baik. Semua memiliki perannya masing-masing. Dan yang terpenting adalah ketika kita membangun satu persekutuan, kita mengingat bahwa spirit kebersamaan, roh kebersamaan, sepenanggungan, sehati sepikir, seperasaan, itu kita perjuangkan. Ada upaya yang dilakukan, hal-hal terbaik yang diupayakan, yang diusahakan oleh orang-orang untuk menolong orang yang kerasukan setan. Mari kita melihat ke dalam kehidupan persekutuan kita. Mungkin persekutuan ini nggak ada orang-orang yang kemudian kerasukan setan, tapi ada orang-orang yang kemudian sedang punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan pendidikan anaknya, kemudian punya masalah dengan satu dengan yang lainnya, persekutuan ini, begitu ya. Kita tidak menutup mata bahwa dalam persekutuan ini pasti punya dinamikanya masing-masing. Tetapi ada hal yang penting yang kita pelajari dari Markus pasal 5 ayat 1-20 ini tadi, bahwa setiap kita dalam persekutuan, dalam masyarakat punya tanggung jawab, punya beban yang sama, punya peran yang sama, punya porsi yang sama untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekali dua kali ada orang-orang yang undur dari persekutuan karena ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Tapi apakah kita mau untuk menjadi telinga bagi mereka? Sesederhana itu. Apakah kemudian kita mau menjadi orang-orang yang tidak perlu melontarkan kalimat-kalimat yang melukai, tidak ngompor-ngompori? Apakah kita bisa menjadi persekutuan yang membangun? Kita melakukan sesuatu, melakukan upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjadi rekan seperjalanan, menjadi teman dalam persekutuan, menjadi penolong, menjadi penopang, menjadi orang-orang yang hadir untuk sesama kita, menemani mereka menjadi orang-orang yang berproses untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita tidak melupakan bahwa pertolongan Tuhan itu bentuknya banyak sekali. Dan jangan-jangan pertolongan Tuhan itu juga melalui kehidupan kita, melalui kehadiran kita, melalui senyuman Bu Pani untuk Bu Sugeng, melalui sapaan ceria dari Bu Pensi mungkin untuk setiap kita. Kita menjadi bagian yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Mari kita menjadi rekan seperjalanan yang membangun. Kita mengupayakan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk persekutuan ini, maka Tuhan sendirilah yang juga nanti akan menolong dalam perjalanan. Tuhan sendiri yang menopang, Tuhan sendiri yang kemudian menjadikan persekutuan ini menjadi persekutuan yang bermakna satu dengan yang lain. Mari kita melihat bahwa terkadang memang upaya-upaya yang kita lakukan tidak selalu membuahkan hasil.
Tetapi kemudian tadi saya tanya, pasti kita nggak berhenti dong, karena kita memiliki rasa kasih, kita menyayangi sesama kita, kita melihat sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, yang harus kita rawat, yang harus kita temani. Semoga firman yang singkat ini menguatkan kita, memotivasi langkah pelayanan kita sebagai anggota-anggota persekutuan untuk menjadi rekan seperjalanan, melakukan yang terbaik dari hal-hal yang paling sederhana untuk sesama kita. Mari kita mengambil saat teduh. Di saat kami berkumpul, di saat kami menyatukan hati, di saat kami saling melihat sesama kami juga sedang melihat Engkau hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghadirkan damai sejahtera. Kami menghadirkan keselamatan, kami mengupayakan yang terbaik. Kami menjadi rekan, kami menjadi teman seperjalanan. Kami memberikan hal-hal yang terbaik dari hal-hal sederhana yang mungkin bisa kami berikan dan lakukan kepada sesama kami. Dan biarlah Tuhan juga terus merawat persekutuan ini menjadi persekutuan yang membangun, persekutuan yang mendewasakan kami, persekutuan yang menjadi rekan seperjalanan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk merespon pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini, merespon kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan kita sore hari ini, mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 432. 432, kita pujikan bait yang pertama hingga persembahan selesai diedarkan. Jika padaku ditanyakan, padaku ditanyakan apa akan ku beri pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku
Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Kembali kami hadir, kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucapkan syukur kami, mengucapkan rasa terima kasih kami atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjalin di antara kami, di tengah-tengah kami. Tuhan hadir melalui sesama kami, Tuhan hadir melalui rekan-rekan kami, melalui orang tua kami, melalui adik kakak kami, melalui orang-orang di sekitar kami yang terus dengan setia peduli terhadap kami. Bapak, saat ini kami menaikkan permohonan kami, menaikkan keinginan kami, harapan kami untuk Indonesia yang saat ini sedang dalam masa politik, dan kami akan menyongsong pesta demokrasi yang akan terjadi 2 minggu ke depan, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang. Bapa, kami percaya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi proses berjalannya pesta demokrasi. Biarlah kami sebagai warga negara juga bisa menjadi warga negara yang baik, yang memberikan suara kami, yang bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk negara kami dengan sesuatu yang kami punya, sesuatu yang bisa kami lakukan. Kami percayakan orang-orang yang Tuhan percaya untuk mengatur jalannya pesta demokrasi ini, biarlah juga boleh terselenggara dengan baik. Kami percaya orang-orang yang nantinya akan menjabat, orang-orang yang nantinya akan memerintah, orang-orang yang nantinya akan duduk di pemerintahan dan menjadi pemimpin kami adalah pemimpin yang datangnya dari Tuhan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus untuk mensejahterakan kehidupan kami, kehidupan Indonesia ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk persekutuan kami di GKJW Jemaat Kepanjen ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hal baik. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi, dinamika berpelayanan kami, dinamika kami dalam bersekutu. Kami percaya Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami bukan karena kebetulan. Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami untuk menjadi rekan kami, untuk menjadi teman kami. Kami menyerahkan Tuhan terkhusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Widi Kurnianto, bersama dengan keluarga yang saat ini menjadi tuan rumah, yang membukakan pintu rumahnya, membukakan pintu hatinya untuk kami berkunjung. Kami menyerahkan untuk karya pelayanan Bapak Pendeta kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang anugerahkan kesehatan, kekuatan. Tuhan mampukan juga keluarga yang terus dengan setia mendampingi. Kiranya juga Tuhan anugerahkan kebijaksanaan dan kesetiaan dalam melakukan pelayanan. Kami menyerahkan untuk pelayanan para majelis, anggota majelis, penatua dan diaken yang juga dengan setia, dengan rela hati menjadi hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka dipenuhi dengan roh kerendahan hati, sehingga saudara-saudara kami boleh melayani dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk ketua-ketua kelompok yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan utus, yang sudah dengan setia dan berbesar hati menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat setiap persekutuan yang terjadi di setiap kelompok. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Untuk keluarga-keluarga dalam setiap persekutuan di kelompok-kelompok, kami juga percaya Tuhan yang melawat, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menemani, Tuhan ada dalam setiap harapan, cita-cita, keinginan keluarga-keluarga di tempat ini.
Kami menyerahkan Tuhan untuk kerinduan kami sebagai persekutuan, untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang merindukan pendidikan, pekerjaan, maupun pasangan hidup. Mereka yang sedang berjuang untuk ketiga hal ini, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan mereka sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki daya pikir. Kami menyerahkan kiranya dalam pergumulan mereka, dalam pencarian akan pendidikan, dalam pekerjaan dan juga pasangan hidup, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, maupun saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan melawat, Tuhan menghadirkan kesembuhan, Tuhan mengaruniakan kekuatan bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, makanan dan minuman, para medis dan juga keluarga yang terus dengan setia merawat saudara-saudara kami ini. Biarlah melalui ini semua kesembuhan, kekuatan boleh saudara-saudara kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus untuk sore yang indah ini. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang sedikit ini, yang kami percaya juga nanti akan dikelola dengan baik oleh orang-orang kepercayaan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum, yang dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa dan harapan kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui lebih dalam dari apa yang kami minta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi persekutuan yang saling membangun, persekutuan yang menjadi rekan, persekutuan yang menjadi teman, persekutuan yang menjadi tempat untuk berbagi. Untuk itu, mari sore hari ini kita mengikrarkan iman kita, mengikrarkan janji kita di hadapan Tuhan untuk kita menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi persekutuan yang saling membangun. Mari kita menjadi penenang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang mendamaikan, kita menjadi orang-orang yang menghadirkan sukacita bagi rekan-rekan kita di persekutuan. Kita memuji Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama dan yang kedua di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait yang kedua, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat memimpin dan menolong kita. Roh Kudus Sang Terang Hidup memberikan kekuatan, kemampuan, penyertaan siang dan malam, dan damai sejahtera kepada kita hari demi hari, dari waktu ke waktu, keluarga demi keluarga, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Desi. Terima kasih Mbak Diat yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini di awal dari ibadah Patuwen kita di tahun 2024. Berikutnya ada penjelasan tentang ibadah Patuwen dari Pak Pendeta Widi Kurnianto selaku Ketua Jemaat, bukan selaku Tuan Rumah. Monggo Pak Widi, aturan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Satu orang, tetapi hari ini posisi saya berbeda. Jadi sebagai tuan rumah, sekarang sebagai Pendeta. ketua jemaat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama saya ucapkan terima kasih bahwa kita sudah bertekun di dalam kehidupan berjemaat kita selama tahun 2023, dan kita akan mengawali kehidupan dinamika persekutuan kita khususnya dalam lingkup di kelompok-kelompok. Tadi malam kami BMC dan ketua komisi dan juga ketua kelompok sudah saling bertemu dan bercakap-cakap mengadakan koordinasi. Jadi apa-apa yang akan dilakukan oleh komisi-komisi sepanjang tahun 2024, apa-apa yang akan dilakukan oleh jemaat di tahun 2024, semuanya sudah dicatat oleh ketua kelompok. Jadi tolong tanyakan kepada ketua kelompoknya, Ibu Bapak ya, yang tadi berjajar di kita tadi. Antara lain tentunya penataan kegiatan pelayanan. Nanti ibadah kelompok memang dilakukan, kita upayakan nanti 2 hari Bapak Ibu. Selama ini kan 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Kita coba Selasa dan Rabu. Tentu ini bukan hanya sekedar supaya, saya sedikit agak ya, itu tadi pasti manggil papa. Padahal begitu saya datang juga tidak mau saya gendong. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan ritme dan juga gerak langkah pelayanan jemaat kita coba usahakan ada 1 hari yang diupayakan tidak ada ibadah kelompok, jadi Selasa dan Rabu saja, yang mungkin Kamis bisa kita pakai untuk berlatih apa, pembinaan apa, mungkin juga ada rapat atau apa kegiatan lainnya. Senam, oke. Ya, nanti senamnya akan dilakukan sampai malam. Ya. Tadi kan sudah disebut sama Bu Adi, Bu Pan itu extra powerful begitu ya. Nah, termasuk juga menjadi kesempatan saya bisa berjumpa dengan ibu bapak yang mungkin kalau pas jam kerja itu saya tidak bisa datang ke rumahnya, gitu. Pagi sampai malam mungkin saya tidak bisa sowan, tetapi mungkin sore saya bisa datang begitu ketika misalnya hari Kamis dan sebagainya. Jadi mungkin ada keluarga yang memang harus bekerja pagi sampai sore, ketika pulang sudah harus melakukan aktivitas lain begitu. Jadi kita coba melihatnya ini sebagai hal penataan kegiatan jemaat begitu. Kalaupun di sana sini masih ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan,
kita ini keluarga, kan bisa dirembuk penak-penakan begitu. Ya, itu Bapak Ibu. Dan sekaligus kami juga harus menata jadwal-jadwal, ada giat untuk katekisasi dan sebagainya, ritmenya juga semakin banyak, jadi kami juga harus menata waktu begitu. Ya, ada banyak hal yang memang harus kita lakukan, tetapi saya berharap bahwa proses ini menjadi hal yang baik untuk kita. Dan sekaligus saudara, Selasa dan Rabu itu tiga kelompok. Kami yakin bahwa tenaga-tenaga yang ada di kelompok itu sudah siap. Ada ibadah kelompok tetap dilayani oleh pendeta, penatua diaken, dan juga warga jemaat. Jadwal sudah ditata. Jadi yang punya potensi-potensi itu juga harus kita ajak untuk berkiprah. Tetapi kemudian jangan merasa ketika belum terlibat menjadi penonton saja. Tuhan itu pasti memberikan waktu bagi kita untuk ambil bagian. Jadi monggo kita bersama-sama berkiprah Bapak Ibu. Itu kemudian berikutnya saudara, sepanjang tahun 2024 nanti akan ada banyak penataan, administrasi, pendataan warga dan seterusnya. Moga nanti kita bisa ambil bagian. Akan ada banyak penelitian tentang hidup jemaat, akan dilakukan oleh Litbang dan seterusnya. Nanti semuanya sudah disampaikan oleh ketua komisi kepada kelompok-kelompok. Jadi nanti pada saat waktunya nanti akan juga disampaikan lebih detail. Termasuk juga kegiatan perkunjungan oleh KPP, KPPL dan seterusnya. Jadi monggo kita bisa ambil bagian dalam ritme hidup jemaat kita. Saya yakin kita semuanya bisa ambil bagian dengan sukacita. Kemudian secara khusus Bapak Ibu, kami kemarin juga sudah ketemu dengan panitia Paskah. Kita akan mengawali masa raya Paskah itu pada tanggal 11 Februari dengan ibadah Minggu Transfigurasi. Jadi Yesus yang menampakkan diri ketika bersama-sama dengan Musa dan Elia, itu Minggu Transfigurasi Februari, dan akan berakhir pada Minggu Trinitas pada tanggal 26 Mei tahun 2024. Jadwal kegiatan sudah ditata dan nanti monggo kita bisa ikut ambil bagian. Akan ada doa pagi, perkunjungan dan sebagainya akan disampaikan lebih lanjut. Dan secara khusus paling dekat setelah tanggal 11 adalah tanggal 14 ibadah Rabu Abu. Monggo nanti kita bisa saling menyesuaikan, khususnya ibadah-ibadah kelompok yang di hari Rabu. Jadi nanti akan diberitahukan lebih lanjut oleh panitia. Dan tadi ada titipan saudara, tadi siang ada rekan dari Polres Malang itu yang rencananya besok Jumat akan kerja bakti di gereja kita, dikomandani Pak Iris Faiz, itu anggota Polsek Ngajum yang kemudian pindah ke Polres Malang gitu. Jadi monggo jika Ibu Bapak berkenan hadir hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024 jam 8. Monggo keaturan yang ada lodang waktu bisa tindak ke gereja. Itu saja Bapak Ibu, mari kita bersemangat untuk tahun 2024 di tahun Naga Nagasari ya. Minggu depan kita mau dimulaikan. Ya. Tetap bersemangat, kita yakin GKJW akan semakin luar biasa, kepanjen akan menjadi semakin mampu menjadi saksi tentang kebenaran firman Tuhan di kota kita ini, dan mari kita saling menyemangati. Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun Pak Desi, semangat untuk semuanya. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan warga, dan lalu juga sudah disebutkan tentang penjadwalan bahwa untuk patuan di kelompok itu dilayani oleh majelis jemaat dan warga jemaat, dan sekaligus bahwa jadwal itu sudah
jadi dan sudah selesai, sudah diterima di tangan ketua kelompok masing-masing, tinggal diedarkan ke penjungan mulai dari pelayan dan lain-lain sampai 4 bulan ke depan. Jadi Februari, Maret, April, Mei, nanti bulan Juni kita masuk pada bulan kesaksian dan pelayanan. Kemudian ada satu tambahan lagi yang barangkali perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kepanjen di sini, apabila ada warga yang ketika pada hari Minggu itu tidak bisa rawuh ke gereja karena sakit, karena tidak bisa datang ke gereja tetapi ingin beribadah Minggu, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke ketua kelompok untuk dilayani ibadah Minggu di rumah. Jamnya adalah setelah jam ibadah Minggu di gereja. Bagi yang tidak bisa rawuh ke gereja, jangan kemudian wis gak teko ae ben dilayani omah. Bukan yang seperti itu, ngaten. Kita berharap bahwa pelayanan di gereja kita juga nantinya akan menjadi semakin baik. Kemudian hari ini tuan rumah mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan yang ada ini, kiranya bisa dinikmati dan itulah adanya. Meskipun tadi sudah banyak doa-doa yang dilontarkan, maka pada sore hari ini kembali kita berdoa khusus untuk doa makan. Setelah itu kita makan bersama. Saya carikan yang dekat saja, aturan Pak Edi untuk doa makan. Selamat malam, Shalom. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui. Pengarahan dari Ketua Majelis dalam hal ini Pak Pendeta juga sudah kita dengar semua. Mari kita dukung pelayanan kita bersama-sama untuk memajukan PKJ Jemaat Kepanjen. Dan juga tadi disebutkan bahwa pelayanan di ibadah Patuen di samping penatua diaken pendeta juga ada warga jemaat. Tentu itu perlu dukungan dari kita semua. Tentu warga jemaat yang melayani juga sudah ada semangat, itu perlu didukung oleh semua warga di kelompok. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah berfirman melalui firman-Nya pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Kami terus setia dan taat kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini terkhusus tuan rumah sudah menyediakan makanan dan minuman sebelum kami jamah. Kiranya Tuhan sucikan sehingga makanan ini boleh menjadi berkat kekuatan jasmani kami. Dan biarlah ada keseimbangan antara iman dan jasmani kami melalui makanan-makanan yang boleh kami terima pada sore hari ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang kurang beruntung, kiranya Tuhan juga senantiasa rawat, Tuhan senantiasa berkati dengan segala kelimpahan seperti Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Setelah kami menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh tuan rumah, tentu kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami menyerahkan perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang di Ngajum maupun yang di Kepanjen. Kiranya tuntunan dan penyertaan Tuhan ada pada setiap kami. Hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matur nuwun, Pak Desi.
Monggo Bapak Ibu katuran mengambil jar masing-masing, bisa mengambil sendiri-sendiri. Monggo.